Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang baik. Bersyukur buat kasih-Nya yang menjaga kita, Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kita turun-temurun. Dan hari ini kembali kita menyaksikan bagaimana tangan Bapa, tangan Tuhan selalu menuntun hidup kita dalam segala keadaan. Dan baiklah kalau malam ini kita mengucap syukur kepada-Nya dalam doa dan membaca firman-Nya. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau yang baik, Engkau yang menjaga hidup kami, Engkau memelihara setiap keadaan kami, juga selalu memberikan kami firman-Mu sebagai pegangan hidup kami, dan juga Roh Kudus yang sungguh-sungguh memelihara jiwa hati hidup kami dengan memberikan kami pengertian-pengertian yang baru bila kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita mengatakan hidup yang digerakkan dan dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 33 sampai 34 mengatakan, perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ibu Bapa yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Markus pasal 5 menceritakan perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Suatu waktu yang tidak mudah, gumuh yang tidak gampang. Telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ia telah menghabiskan begitu banyak simpanannya, uangnya, tenaga dan pikirannya. Namun tidak ada gunanya, seakan-akan tiada gunanya. Keadaannya makin memburuk. Lalu dia mendengar tentang Yesus di tengah-tengah orang banyak. Dia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Kata perempuan itu, "Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh." Seketika itu jugalah berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku, jangan khawatir bila kita sedang sakit, atau jangan khawatir bila kita sedang mengalami kelemahan fisik. Yang terpenting ialah perhatikan dan hargai daya juang kita, daya tahan tubuh kita, kekuatan tubuh kita. Perhatikan apakah iman kita terus bertumbuh di tengah penderitaan, di tengah pergumulan. Allah sudah menempatkan kuasa penyembuhan dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, sehingga dengan sungguh-sungguh berserah kepadanya, tubuh kita yang sakit bisa sembuh. Bila kita sakit, kuatkanlah hati kita dan pikiran kita. Jangan mudah putus asa. Jangan terlalu memikirkan dan khawatir tentang penyakit yang kita derita. Isilah pikiran kita dan hati kita dengan firman, karena firman itu akan menguatkan kita. Prinsip-prinsip Kristiani dalam hal memegang janji Tuhan akan menguatkan kita, akan menunjang kesehatan dan kehidupan kita. Carilah dan peganglah, renungkanlah bagian-bagian firman Tuhan yang di dalamnya Allah menjanjikan tentang penyertaannya. Misalnya Markus pasal 5 ayat 34, "Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Juga kalau kita membaca Mazmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Di bagian lain dalam Alkitab, misalnya Yesaya pasal 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang berdatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Masih banyak bagian-bagian Alkitab yang bisa menguatkan kita dikala kita bergumul. Yakobus 5 ayat 15 mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amsal 15 ayat 13 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini bagian-bagian firman Tuhan yang Tuhan sudah izinkan kita baca, kita renungkan dikala kita berjuang, tidak hanya di dalam kita sakit maupun dalam perjuangan hidup kita lainnya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam firman-Mu kami menjumpai begitu banyak pegangan bila kami sakit, bila kami berjuang, bila kami sedang berkarya, bila kami sedang mempersiapkan masa depan kami. Firman Tuhan telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk menjadi pegangan kami. Seperti hari ini, kami percaya apa yang kami kerjakan tetap dalam terang firman Tuhan. Begitu pentingnya firman Tuhan kami baca, karena firman itu akan membantu kami, menolong kami untuk bisa kuat, bisa tegar, bisa berkarya dalam kebenaran, dalam kekudusan. Juga membuat kami tidak terlalu risau bila kami sedang sakit, bila kami jauh dari orang tua kami, jauh dari anak-anak dan cucu kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan ada dimanapun, dalam situasi apapun. Tuhan gembala dalam segala keadaan. Akhirnya hingga malam ini, bila nanti kami beristirahat, kami percaya Engkau tidak beranjak dari pembaringan kami. Dan karena itulah Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, mari buka hati dan kehidupan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.